Hai Mams, hari ini buka puasa pakai apa? Dengan kurma, teh manis, es kelapa muda, kolak, sup buah, gorengan. Wih, takjilnya aja udah banyak banget gitu. Terus besok udah ada jadwal buka bersama sama siapa aja? Teman SD, teman SMP, teman SMA, atau ibu-ibu arisan? Di bulan puasa ini ada nggak perut makin berisi tapi dompet malah makin kempes? Kebalik tuh Mams. Nah, aku ada tips nih biar dompet nggak makin kempes selama Ramadan. Simak terus ya. Assalamualaikum. Gimana Mams keuangannya selama memasuki bulan Ramadan ini? Aman kan? Masih banyak orang yang pengeluarannya malah jadi bengkak selama bulan Ramadan ini. Hal ini biasanya karena harga pokok melonjak. Selain itu juga ajakan makanan buka bersama juga bikin dompet makin kempes. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap mengelola keuangan agar tidak kebablasan. Alih-alih uang tabungan ikut kepake juga. Wah, bahaya ya. Langsung aja ke tips pertama. Membuat budget di bulan Ramadan. Nah, kalau yang ini aku yakin pasti Mams semua udah pada bikin kan? Jadi nggak akan aku bahas. Aku juga udah buat di video sebelumnya tentang pengelolaan keuangan untuk hari raya. Yang belum nonton sebaiknya nonton dulu, linknya aku taruh di deskripsi ya. Yang kedua adalah membuat rincian belanjaan. Mams juga pasti sudah biasa dalam membuat rincian belanjaan setiap bulannya kan? Nah, jangan lupa untuk menerapkan kebiasaan ini di bulan Ramadan juga ya. Walaupun memang anggaran belanja yang direncanakan ini berbeda dari bulan biasanya. Hal ini dikarenakan beberapa kebutuhan pokok di pasaran akan mengalami kenaikan harga. Kalau Mams tidak mengantisipasi hal ini, bisa jadi anggaran belanja akan kacau. Mams harus memastikan anggaran belanja sesuai dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Di video sebelumnya aku juga udah bahas nih soal rincian belanjaan. Bisa cek di videoku sebelumnya ya yang berjudul tips belanja bulanan. Yang ketiga, buat daftar menu hemat untuk sahur dan berbuka. Akan lebih baik jika kita memasak sendiri untuk menunya ya Mams, karena lebih higienis dan bisa jauh lebih hemat. Agar tidak bingung dalam membuat rencana keuangan untuk biaya makan, maka buatlah daftar menu sahur dan berbuka selama Ramadan. Contohnya seperti ini. Jadi, untuk buka puasa dan sahur diusahakan tidak usah mewah-mewah, sesuai porsi aja, biar nggak mubazir dan yang terpenting nutrisi dan vitaminnya tercukupi. Lalu yang keempat, buka puasa bersama dengan sewajarnya. Buka puasa bersama bisa juga dibilang sebagai bentuk silaturahmi. Jadi tidak ada masalah jika Mams memiliki rencana buka puasa bersama. Tapi perhatikan dulu biayanya. Bagaimanapun buka puasa bersama tetaplah pengeluaran dan bisa sangat boros jika tidak direncanakan dengan baik. Kalau memang uangnya sudah disiapkan, tidak jadi masalah. Yang harus jadi perhatian, jangan sampai untuk kebutuhan pokok di rumah kepake buat buka bersama. Ingat loh, bahwa ada kebutuhan dan prioritas lain yang harus dipenuhi daripada sekedar buka puasa bersama. Yang kelima adalah mengelola uang THR secara tepat. Hal yang paling ditunggu-tunggu menjelang hari raya tentu saja adalah bonus ke-13 atau THR. Nah, rezeki tambahan ini bukan seharusnya dijadikan momen untuk berfoya-foya ya, tapi untuk diatur agar semua kebutuhan menjelang hari raya bisa terpenuhi dengan baik. Yang keenam, persiapan untuk infak, sedekah, dan zakat. Keberkahan sudah pasti akan berlimpah ruah berdatangan di bulan suci Ramadan. Untuk itu, jangan sampai melewatkan kesempatan ini untuk berbagi dan membersihkan harta dengan berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Karena semua itu adalah kewajiban. Sebaiknya dana untuk berinfak dan berzakat disisihkan terlebih dahulu ketika gaji atau THR sudah cair. Yang ketujuh, utamakan kebutuhan bukan keinginan. Berpuasa melatih kita untuk menahan hawa nafsu, bukan hanya lapar dan haus, tapi juga hawa nafsu keinginan berbelanja di luar kebutuhan utama. Nah, ini nih
Yang kebanyakan orang kalau nahan lapar perut sih berhasil-berhasil aja. Tapi gimana dengan lapar mata? Bisa nahan nggak ya? Memang agak sulit ya, apalagi biasanya banyak penawaran diskon-diskon besar-besaran baik di offline maupun online. Memanfaatkan diskon memang sah-sah saja, tapi pastikan untuk membeli kebutuhan pokok Ramadan dulu ya. Jangan sampai tergiur untuk memenuhi keinginan semata, terus membuat kantong mams jadi jebol. Yang kedelapan, persiapan bingkisan lebaran. Kalau mams merupakan orang yang biasa dalam memberikan bingkisan lebaran untuk orang-orang terdekat, sebaiknya memilih untuk membeli bingkisan tersebut jauh-jauh hari sebelum lebaran. Karena biasanya harga pada naik dan biasanya kalau terlalu mepet lebaran, tempat-tempat belanja itu ramai banget. Sampai di kasir itu loh, antriannya panjang banget. Dan yang terakhir adalah terus berkomitmen dengan rencana awal. Jangan sampai rencana yang sudah kamu susun di awal menjadi sia-sia karena kita terlalu mengikuti keinginan semata. Tetap konsisten dan komitmen dengan rencana awal agar pengeluaran sesuai apa yang diharapkan dan tidak membengkak. Nah, itulah tips gimana caranya supaya dompet kita nggak makin kempes di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.